Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, ittaqana fiqhal arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Syawal ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin, ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati pemateri kita Ustazah Hikmah, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan kajian yang berjudul Hijrah di Bulan Syawal. Konsistensi amal ibadah setelah Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang luar biasa ini karena mumpung masih ada aura-aura atau hawa-hawa Ramadan gitu kan. Baru selesai gitu kan, baru selesai di bulan Ramadan, kita baru 10 hari pertama ya di bulan Syawal ini. Masuk ke 10 hari kedua mungkin pertengahan. Semoga semangat kita dalam beribadah tidak luntur gitu kan, walaupun sudah lewat Ramadannya. Baik, sambil menunggu peserta yang lain, kita langsung masuk saja untuk materinya. Bagaimana sih caranya untuk konsisten gitu kan, melakukan amal ibadah setelah Ramadan ini? Kepada guru kita, Ustazah Hikmah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan kasih sayangnya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bersilaturahim, untuk sama-sama belajar. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kemudahan oleh Allah dalam proses thalabul ilm, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang berbuah pada amal dan keistiqomahan.
Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya dapat kembali menyapa hadirin sahabat kajian Rumah Hijrah untuk sama-sama belajar ya. Setelah kita semua disibukkan dengan kegiatan di Hari Raya Idul Fitri, mungkin ada yang kemarin sempat mudik juga ya, termasuk saya. Alhamdulillah kemarin masih bisa mudik dan sekarang kita sudah bisa kembali memulai aktivitas dan bisa kembali untuk belajar bersama kajian Rumah Hijrah. Untuk itu di momen yang masih spesial ini, masih di bulan Syawal ini, saya ucapkan Idul Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, Kang Adib. Mohon maaf apabila ada khilaf yang mungkin saya lakukan, baik itu yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baik kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa sudah 12 hari ya, bulan Ramadan meninggalkan kita. Kita juga telah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau ditanya Idul Fitri, makna Idul Fitri itu apa? Nah, kira-kira kalau ada yang bertanya, kita tuh tahu nggak sih makna Idul Fitri itu apa? Nah, terkait makna Idul Fitri, Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa makna Idul Fitri itu kurang lebih ada tiga. Apa saja? Yang pertama, makna Idul Fitri menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah Idul Fitri, kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu kembali pada kesucian. Jadi yang disebut dengan Idul Fitri yang pertama adalah kembali pada kesucian jiwa. Jadi Idul Fitri itu adalah momen kembalinya seorang muslim ke dalam keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan kan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi bayi yang baru dilahirkan itu suci, tidak punya dosa kayak gitu ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa Idul Fitri itu adalah momen kembalinya seseorang pada kesucian jiwa? Karena di bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh kita berpuasa. Ya, kita beribadah kepada Allah, kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita melakukan sodakoh, memperbanyak membaca zikir, membaca wirid, membaca sholawat, dan sebagainya. Sehingga Idul Fitri itu menjadi momen mensucikan diri, momen kembalinya seseorang kepada fitrahnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu, maka diampuni mata qaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, kita minta ampun kepada Allah dengan tulus, kita memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka Idul Fitri menjadi momen kembalinya kita kepada fitrah. Nah, kemudian setelah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitrinya, setelah tadi kita selama 1 bulan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tibalah waktunya untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia.
Nah, biasanya di Indonesia itu ya kita itu punya kebiasaan. Jadi di hari raya Idul Fitri itu menjadi momen saling memaafkan, momen untuk minta maaf dan memaafkan. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya kan setelah Idul Fitri ada halal bihalal. Seperti itu ya. Halal bihalal. De hari pertama misalnya di rumah orang tua, hari kedua nanti di rumah mertua, hari ketiga nanti di mana lagi, keempat. Nah, itu di Indonesia halal bihalal merupakan sebuah istilah ya yang menggunakan bahasa Arab akan tetapi di Arab itu nggak ada. Jadi Bapak dan Ibu, halal bihalal itu kalau kita lihat di negara-negara lain itu nggak ada. Yang ada halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Ya, jadi itu tadi istilahnya menggunakan bahasa Arab halal bihalal, tapi justru nggak ada di Arab. Saya dulu sempat tinggal 4 tahun di negara Yaman. Nah, selama saya tinggal di Yaman, selama 4 tahun itu tidak ada tradisi di hari raya Idul Fitri itu kita ke rumah orang tua, ke rumah saudara, ke rumah tetangga. Kemudian nggak ada tradisi menyediakan toples-toples makanan gitu untuk tamu-tamu undangan itu nggak ada. Ya, jadi di sana setelah di hari Idul Fitri, setelah selesai sholat Id, itu kita kembali ke rumah. Karena dulu saya tinggal di asrama, ya paling saya bermaaf-maafan dengan teman-teman yang ada di asrama dan dengan ustadz atau ustadzah yang orang Indonesia yang tinggal di sana. Nah, setelah itu yang dilakukan apa? Ya makan-makan, makan nasi kebuli mungkin atau nasi mandi dengan lahem, dengan daging. Dan setelah itu ya sudah tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Ini sangat kontras dan berbeda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki adat yang luar biasa. Ada halal bihalal tadi. Jadi di momen Idul Fitri kita luangkan waktu, kita silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah kerabat, saudara, ke rumah tetangga. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi untuk saling memaafkan. Jadi setelah sebulan kita lebur dosa-dosa kita, ya kita minta ampun kepada Allah. Nah, sekarang waktunya kita juga untuk meminta maaf sesama dengan sesama manusia. Jadi, momen Ramadan dan momen Idul Fitri adalah menjadi momen untuk memperbaiki hubungan kita, baik itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Jadi, Masya Allah ya, bersyukur sekali kita menjadi orang Indonesia. Bahkan mungkin sampai sekarang ada yang masih halal bihalal mungkin ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama tadi ya, makna Idul Fitri menurut Imam Al-Ghazali adalah kembali ke fitrah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa makna Idul Fitri yang kedua adalah kemenangan atas hawa nafsu. Makanya di momen Idul Fitri kita biasanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Menang atas apa? Menang atas hawa nafsu. Yang mana di bulan Ramadan itu merupakan bulan latihan bagi kita untuk mengendalikan hawa hawa nafsu. Jadi selama sebulan penuh kita melatih, kita mengekang hawa nafsu kita untuk melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi selama sebulan penuh kita tahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita nggak makan, nggak minum, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar, kita juga menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contohnya seperti ghibah atau ngerasani bahasa Jawanya. Kemudian namimah, adu domba. Kemudian berkata kotor, sumpah palsu, berkata bohong, dan sebagainya. Makanya dikatakan Imam Al-Ghazali memaknai Idul Fitri sebagai bulan kemenangan atas hawa hawa nafsu. Nah, kita, kapan sih kita itu dikatakan menang? Ada nggak sih indikator yang bisa terlihat yang menyatakan bahwa kita itu telah menang dalam mengalahkan hawa nafsu? Jadi indikator
ya, indikator bahwa seseorang itu dikatakan menang, seseorang dikatakan berhasil melalui bulan Ramadan, itu adalah bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi indikator kita itu telah menang dalam melawan hawa nafsu. Indikator bahwa kita itu berhasil melewati bulan Ramadan adalah dengan meningkatnya ketakwaan, ya, dengan meningkatnya ketakwaan. Nah, kita tahu seseorang itu takwanya meningkat itu dari mana, ya. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari dimensi spiritual. Bagaimana seseorang itu kita ketahui kalau ketakwaannya meningkat, yaitu bisa kita lihat dari dimensi spiritual. Contohnya seperti apa? Ya, orang yang ketakwaannya meningkat, yaitu orang yang ibadahnya juga menjadi lebih lebih baik. Dikatakan masih dalam surat Al-Baqarah, ya, hudal lil muttaqin. Ya, siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Maksudnya apa? Yaitu orang yang beriman kepada Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita wajib beriman kepada Allah. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita wajib beriman kepada malaikat. Kemudian kita juga sekarang tidak bisa melihat nabi-nabi Allah, tapi kita wajib mengimani nabi-nabi Allah, ya. Jadi keimanan kita itu meningkat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang mendirikan sholat, ya. Indikator ketakwaan seseorang itu meningkat yaitu ketika dia mendirikan sholat, baik itu sholat wajib, ya, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, ya sholat. Ya, kalau mau direkso, dijaga oleh Allah, ya, kalau kita mau dijaga dari perbuatan keji dan mungkar, jangan ditinggalkan sholatnya. Ya, jadi ketakwaan seseorang itu bisa dilihat dari yang pertama, ya, dimensi spiritual, yaitu dengan dilihat dari ibadahnya. Ya, ibadahnya meningkat. Yang sebelumnya masih males, ibadahnya jadi lebih semangat lagi. Ya, kemudian ngajinya juga makin makin semangat. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari dimensi sosial. Ya, dimensi sosial. Disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa ini orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nah, bisa kita lihat yang pertama, yaitu orang yang bertakwa itu dia gemar berinfak, ya, suka membantu. Jadi dia tidak khawatir hartanya berkurang. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan bahwa apa yang sekarang dia miliki itu hakikatnya bukan miliknya, tapi milik Allah. Ya, jadi dia menginfakkan sebagian hartanya. Dan jangan khawatir kalau kita berinfak, harta kita itu akan berkurang. Tidak. Mungkin pernah di antara kita ada yang menginfakkan hartanya. Ya, kita bersedekah gitu, ya. Nah, tidak lama kemudian Allah itu membalas, ya, memberikan balasan dengan yang lebih gitu. Nah, seringkali ini mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari karena tadi, ya, harta yang kita sedekahkan itu sejatinya bukan berkurang, tidak berkurang, tapi akan senantiasa kemudian wal kadhiminal ghaidho, dan menahan amarah.
Jadi orang yang bertakwa itu dia senantiasa menahan amarahnya. Jadi tidak mudah emosi. Kenapa? Karena tadi dia bisa mengontrol emosinya. Sabar. Ya, lagi mudik, macet panjang, ya nggak emosi, sabar. Ya memang karena seninya mudik ya di situ, macet itu gitu. Jadi terhadap segala sesuatu itu selalu dihadapi dengan kepala dingin, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan ya, membangun harmoni dengan sesama manusia. Ya, jadi tanda kalau kita berhasil melalui bulan Ramadan itu adalah tadi ya, dengan meningkatnya ketakwaan. Kemudian, makna Idul Fitri yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, beliau menegaskan bahwa makna sejati Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang memiliki baju baru. Akan tetapi, Idul Fitri itu adalah sejatinya adalah orang yang memiliki hati yang bersih dan ketaatan yang meningkat. Ya, jadi Idul Fitri itu hendaknya, ya, menurut Imam Al-Ghazali, Idul Fitri itu bukan milik orang yang pakaiannya baru, bukan. Tapi Idul Fitri itu adalah milik orang yang ketaatannya meningkat. Ada sebuah kalam, sebuah perkataan ya, perkataan ulama yang bagus. Ini saya mengutip perkataan ulama seperti ini. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Idul Fitri bagi orang yang memakai pakaian baru. Akan tetapi Idul Fitri adalah bagi orang yang taatnya bertambah. Walaisal 'id liman tajammala bil libasi wal markub. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Ya, bukanlah id, yaitu orang yang memakai pakaian baru dan memakai kendaraan baru. Tetapi Idul Fitri adalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Jadi Ustazah nggak boleh tak Idul Fitri beli baju baru, beli toples baru, rumahnya dicat baru. Ya mangga silahkan, tidak ada larangan. Itu adalah bentuk ekspresi kita untuk mensyukuri, untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi, selain tadi ya, selain pakaian yang baru, kendaraan yang baru, cat rumah yang baru, toples-toples yang baru, hendaknya hati kita, ketaatan kita, keimanan kita juga harus diperbaharui. Seperti itu, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk itu mari sama-sama sekarang kita lihat diri kita. Kita evaluasi diri kita setelah berlalunya bulan Ramadan, kita lihat bagaimana ibadah kita. Ya, bagaimana sholat kita. Sholatnya makin baik, makin tepat waktu, apa makin males? Kemudian kita lihat lagi diri kita. Nggak perlu kita lihat orang lain ya. Kita lihat diri kita. Yang kemarin di bulan Ramadan, kita rajin baca Al-Quran, sekarang dilihat. Baca Al-Qurannya masih rajin nggak kayak kemarin di bulan Ramadan? Kemudian kita lihat diri kita, sedekahnya bagaimana? Apakah masih rutin seperti kemarin di bulan Ramadan? Ya, istafti kolbak, tanya pada diri kita sendiri. Nggak perlu kita melihat orang lain. Nah, apakah saya makin taat sama Allah? Dilihat diri kita, makin taat apa makin makin jauh? Apakah saya lebih dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Nah, untuk itu alhamdulillah malam ini kajian Rumah Hijrah, Masya Allah luar biasa sekali menghadirkan sebuah tema yang istimewa, yaitu hijrah di bulan Syawal, konsistensi amal ibadah setelah Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang hijrah, sekarang ini seringkali kita mendengar istilah hijrah gitu ya, terutama di kalangan anak muda gitu ya, atau di kalangan artis biasanya gitu ya. Sekarang itu banyak-banyak orang yang berbondong gitu, mengajak hijrah, yuk hijrah. Nah, sebenarnya apa sih hijrah gitu? Kalau kita ditanya, apa sih sebenarnya makna hijrah itu?
Kalau ditanya tentang hijrah, makna hijrah itu artinya adalah berpindah. Ya, hijrah itu artinya berpindah. Hijrah bisa diartikan secara lafzi, secara lohir, berpindah, berpindah secara lohir. Contohnya adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Berarti itu kan berpindah, berpindah tempat secara lohir. Hijrah juga bisa diartikan secara maknawi. Apa itu? Yaitu berpindahnya seseorang dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih lebih baik. Nah, itu adalah makna hijrah secara maknawi. Jadi hijrah secara maknawi atau batin adalah meninggalkan atau berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Nah, perpindahan ini didasari pada kerinduan kita kepada kebaikan, didasari pada kerinduan kita pada kemuliaan. Seseorang dikatakan berhijrah, yaitu jika orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan menggantinya dengan kebaikan. Jadi, seseorang dikatakan berhijrah ketika orang tersebut dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, ada seseorang yang di masa lalunya dia gemar melakukan kemaksiatan. Misalnya nggak mau sholat, kemudian hobi minum-minuman keras, berjudi, dan melakukan kemaksiatan. Nah, orang tersebut dikatakan berhijrah ketika orang tersebut meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Yang awalnya tidak sholat menjadi sholat. Yang awalnya sholatnya males-malesan, sholatnya jadi lebih semangat. Yang dulunya suka minum minuman keras, sekarang sudah meninggalkan minuman keras. Yang dulunya berjudi dan sebagainya, sekarang sudah tidak berjudi. Jadi hijrah itu adalah proses seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang lebih lebih baik. Nah, ini adalah fenomena yang bagus gitu, yang patut diapresiasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam proses hijrah kita harus mencari guru. Kita mencari komunitas, mencari majelis yang bisa menuntun kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam mencari guru, menjadi majelis yang awalnya tadi tujuannya adalah meninggalkan yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik, akan tetapi karena salah dalam mencari komunitas, mencari guru yang justru yang awalnya tersesat jadi makin tersesat. Nah, untuk itu kita perlu selektif, kita perlu hati-hati dalam mencari guru. Ya, itu tadi adalah makna hijrah. Jadi tadi ya, yang awalnya ibadahnya masih malas, jadi lebih rajin lagi. Yang awalnya menutup auratnya belum sempurna, jadi lebih sempurna lagi. Jadi hijrah adalah perpindahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Ya. Nah, untuk itu di bulan Syawal ini kita jadikan sebagai momen peningkatan diri kita, ya. Setidaknya mari kita pertahankan peningkatan ibadah kita selama bulan Ramadan, meski peningkatannya sedikit ya, supaya bisa kita istiqomahkan. Istiqomah itu apa? Supaya bisa konsisten, supaya bisa kita lakukan terus-menerus di bulan-bulan selanjutnya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Kemudian di bulan Ramadan Allah juga memberikan maghfirahnya, memberikan ampunan, dan Allah memberikan pembebasan dari siksa api neraka. Karena kita tahu di bulan Ramadan Allah itu memberikan obral pahala yang sebesar-besarnya, sehingga pada bulan tersebut kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, berpuasa Ramadan, kemudian kita melakukan sholat wajib berjamaah, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat raweh, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sebagainya. Kemudian di bulan Ramadan kita juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang biasanya mungkin dalam satu bulan itu belum bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan bisa hatam.
sampai sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan mungkin ada yang 10 kali. Yang biasanya sodakohnya sebulan sekali, di bulan Ramadan sodakohnya jadi lebih lebih rutin lagi. Yang biasanya di bulan biasa baca sholawatnya sedikit, di bulan Ramadan bacaan sholawatnya jadi lebih lebih banyak lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, ibadah-ibadah tersebut hendaknya tidak hanya berhenti, tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Ya, akan tetapi harapannya bisa kita lakukan terus-menerus di bulan selanjutnya. Lalu bagaimana cara kita memotivasi diri kita agar tetap konsisten, agar tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita tambah ilmunya. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Karena kalau kita tahu, ya, kita pasti akan semangat dalam melakukan ibadah-ibadah. Dan alhamdulillah sekarang ini sangat mudah sekali untuk mencari ilmu. Kita bisa datang ke majelis-majelis ilmu. Nggak sempat datang ke majelis ilmu, ada majelis ilmu online. Kita bisa hadir dalam kajian online. Jadi sekarang itu Masya Allah luar biasa sekali. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Jadi biar semangat ibadahnya dicari ilmunya sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tambah ilmunya. Cari ilmu sebanyak-banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita istiqomah untuk senantiasa beribadah meskipun bulan Ramadan telah berlalu? Yaitu yang kedua adalah dengan ingatlah kematian, yaitu dengan mengingat kematian. Insya Allah, kalau kita ingat akan kematian, kita akan menjaga diri kita untuk senantiasa untuk konsisten beribadah. Jadi kalau pas lagi males ibadah, ya lagi nggak semangat, lagi maksiat, kita ingat, ya Allah, aku itu hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kita itu nggak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Jadi kalau kita ingat, ya, ingat akan kematian, insya Allah kita akan senantiasa istiqomah untuk melakukan ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 45-46. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang ketika melaksanakan sholat, ya, sholatnya susah, khusyuk. Nah, gimana caranya agar sholat kita itu makin khusyuk? Caranya adalah dengan mengingat kematian. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah. Caranya dengan apa? Bis sabri, dengan sabar. Wassalah, dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Dan sesungguhnya itu sangatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk yaitu orang yang yakin, orang yang menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Ya, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi kalau kita sadar diri bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, kita senantiasa dipantau oleh Allah, insya Allah kita akan makin semangat dalam menjalankan ibadah. Mau berbuat maksiat, ingat, oh iya, meskipun manusia tidak melihat saya, Allah melihat saya. Ya, jadi karena kita merasa senantiasa Allah melihat kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar kita konsisten dalam beribadah? Yaitu dengan cara mencari lingkungan, mencari teman, mencari circle, mencari sahabat, mencari komunitas yang baik. Ya, karena teman, circle, sahabat, komunitas itu memiliki peran yang besar dalam menentukan sikap kita. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya
Beliau, kalau kamu ingin melihat kualitas agama seseorang, lihatlah temannya. Kenapa? Al-jalis janis. Orang yang bersama ya atau bersahabat, berteman itu lama-lama akan jadi sama gitu. Kenapa? Karena tadi ketularan sifatnya gitu. Kalau kita bersahabat, berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan merasakan manfaatnya. Kalau kita ikut komunitas orang yang baik, ya, misalnya komunitas One Day One Juice misalnya ya, atau komunitas kajian ilmu agama dan sebagainya, kita akan senantiasa diingatkan. Ya, kalau kita punya teman yang taat ibadah, yuk kita sholat bersama-sama. Ya, kita punya teman yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Lama-lama kita akan ikutan. Nanti kita akan terbiasa mengikuti teman kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau naudzubillah, ternyata teman kita, sahabat kita, circle kita adalah orang yang jauh dari Allah, yang suka berbuat maksiat, misalnya suka minum. Ya, cobain, nggak apa-apa, sedikit aja. Nah, mungkin di awal-awal iman kita kuat, tapi namanya iman itu yazid wayangkus. Khawatirnya pada saat kita dekat dengan teman yang kurang baik, kondisi iman kita sedang pun. Nah, ini berbahaya. Atau misalnya kita punya teman yang biasa meninggalkan sholat. Ya, aku mau sholat dulu. Alah, nanti masih lama waktu sholat. Nanti. Lama-lama kita akan terbiasa. Yang awalnya sholat di awal waktu, kemudian sholatnya mundur-mundur-mundur sampai di akhir waktu. Bahkan, naudzubillah sampai meninggalkan meninggalkan sholat. Untuk itu kita harus selektif, harus berhati-hati dalam memilih teman. Terkait memilih teman, Nabi Muhammad SAW beliau juga mengkiaskan ya dalam memilih teman, beliau mengupamakan ya, memberikan perumpamaan gitu ya, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik ya. Jadi perumpamaan teman yang baik ya itu bagaikan penjual minyak wangi ya. Nah, ketika kita mempunyai teman seorang penjual minyak wangi, setidaknya kita akan mendapatkan 3 faidah dari orang tersebut. Kalau tidak 3, salah satunya deh itu. Apa saja? Faidah yang pertama, kalau temannya baik, ya teman kita yang penjual minyak wangi itu baik, nah bisa jadi kita dikasih minyak wangi. Kemudian yang kedua, kalau temennya nggak mau ngasih, kita kan bisa beli dari dia. Atau yang ketiga, misalnya nggak dikasih, nggak beli, tapi kita deket-deketan sama penjual minyak wangi. Kan nggak mungkin dong orang yang jualan minyak wangi tapi dia bau badan kayak gitu. Nah, setidaknya kita akan ketularan bau wanginya. Nah, itu si Fulan, temennya Ustadz itu yang soleh, yang Masya Allah. Itu Fulana, temennya Ustadzah yang di sana, Masya Allah. Setidaknya kita akan mendapatkan faedahnya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari teman yang baik tadi. Nah, berbeda dengan jika kita mempunyai teman yang tidak baik. Nah, di sini diumpamakan teman yang tidak baik adalah orang yang pandai besi, gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai teman dengan pandai besi, maka bisa jadi yang pertama kita akan mendapatkan kerugian apa? Kecipratan api, ya, kecipratan kecipratan apinya. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau dapat teman yang baik, ya, yang tadi diumpamakan sebagai penjual minyak wangi, atau mau memilih teman yang tidak baik, yang diumpamakan sebagai pandai pandai besi. Nah, untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari pertemanan, dari circle-circle yang tidak baik, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, caranya bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah, yaitu dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita luruskan niat, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan dengan apa? Ya diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah, diisi dengan tolabul
ilm. Jangan sampai nantinya kita menyesal karena kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan iktanim khomsan qabla khomsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja? Syababaka qabla haromika. Mudamu sebelum tuamu. Jadi mumpung kita masih muda, masih seger, kita gunakan waktu kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kemudian apalagi yang perlu dijaga? Wasihataka qabla saqomika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Nah, kita itu ngerasa sehat itu berharga ketika kita sakit. Ya, jadi banyak orang yang ketika mereka sehat itu mereka lalai gitu. Udahlah nanti, nanti, nanti. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit. Baru setelah sakit menyesal. Ya Allah, tahu gitu kemarin saya seperti ini. Tahu gitu kemarin saya banyak ibadah. Tahu gitu kemarin saya banyak puasanya. Tahu gitu kemarin. Nah, seperti itu. Karena menyesal itu ada di belakang. Kemudian yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum miskin. Kalau kita punya kelebihan rizki, ya diinfakkan, disodakohkan sebagian rizki kita. Kemudian wa faraghuka qabla syuglika, dan luangmu sebelum sibukmu. Jadi kalau kita punya waktu luang, kita isi waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai nggak sempet mau belajar tuh, nggak sempet mau baca Al-Quran, nggak sempet, jangan ya. Jadi kita manfaatkan waktu luang kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi mumpung Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, malaikat Israel dalam sehari semalam, malaikat Israel itu 70 kali melihat kita. Bahkan sekarang mungkin malaikat Israel sedang memandang kita. Untuk itu selagi kita masih punya kesempatan, kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan agar istiqomah dalam menjalankan ibadah setelah bulan Ramadan adalah dengan berpuasa sunnah di bulan Syawal. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Syawal setelah bulan Ramadan itu fadilahnya luar biasa. Sebutkan dalam sebuah hadis, man shama ramadhana summa taba'ahu sitta min syawal kana ka shiyamid dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya syaratnya berpuasa Ramadan dulu, ya jangan sampai di bulan Ramadan nggak puasa sama sekali. Puasanya di bulan Syawal, jangan ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ya, mumpung masih bulan Syawal. Ya, jadi barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sepanjang tahun. Nah, kalau untuk perempuan yang kemarin punya kodok puasa gimana Ustazah? Nah, untuk perempuan yang kemarin punya kodok puasa, silahkan niatnya niat kodok puasa gitu. Niatnya niat kodok puasa. Karena dilakukan di bulan Syawal, maka otomatis juga mendapatkan pahala puasa Syawal. Apalagi misalnya dilakukan bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Nah, dapat lagi pahala puasa di hari Senin atau hari Kamis. Jadi untuk para perempuan yang masih punya hutang puasa, niatnya adalah niat kodok puasa. Terus niatnya gimana Ustazah? Niat itu bisa dilintaskan dalam bahasa apapun. Ya, niat itu tempatnya di hati. Jadi misalnya punya kodok puasa cukup malamnya, karena puasa kodok adalah puasa wajib ya, maka melintaskan niatnya wajib dilakukan di malam hari. Ya, niatnya bagaimana? Saya niat kodok puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Sah. Mau pakai bahasa Inggris? Boleh. Ya, mau pakai bahasa Korea misalnya, boleh juga. Ya, terserah mau pakai bahasa apapun itu sah. Dan niat tempatnya adalah di hati. Adapun melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau untuk yang laki-laki karena tidak
punya tamu ya, tamu yang datang, tamu bulanan, puasanya insya Allah full ya semua. Untuk laki-laki maka silahkan niat puasa sunnah ya. Saya niat puasa sunnah Syawal karena Allah Ta'ala. Cukup seperti itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, apa yang bisa kita lakukan agar kita istiqomah untuk melakukan ibadah, yaitu memperbanyak doa dan minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta diberikan keistiqomahan dalam ibadah, minta dijaga imannya, minta dijaga Islamnya. Ya, jadi jangan lupa libatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Kita sebagai manusia yang lemah, manusia biasa, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, itu nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Untuk itu jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Kalau kita melibatkan Allah, insya Allah Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Nah, agar iman kita dijaga, agar kita diberikan keistiqomahan, ada doa yang mungkin bisa kita langgengkan. Ya, jadi ada doa-doa atau amalan yang bisa kita baca agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita ditetapkan imannya dan ditetapkan Islamnya. Apa doa yang bisa kita baca? Ini sebetulnya adalah ayat Al-Quran ya, surat Ali Imran gitu ya, ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagi yang belum hafal nanti bisa dibuka surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi petunjuk. Nah, ini silahkan nanti dibaca, ya, didawamkan. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ada lagi, nah kalau ini mungkin sudah hafal ya karena pendek ya, doa yang bisa kita baca yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini dua doa ini bisa dilanggengkan, bisa sering-sering dibaca, bisa dibaca sebanyak mungkin, tujuannya supaya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, dan Allah menetapkan iman dan Islam kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah. Oh, udah langsung mohon di-share doanya gitu. Baik, boleh mungkin nanti untuk doanya bisa dibantu dituliskan ya Ustazah. Doanya itu Iya, yang tadi Rabbana la tuzigh qulubana itu di surat Ali Imran, Bapak. Surat Ali Imran ayat 8. Nanti bisa dibuka, saya tulis ya suratnya ya. surat Ali Surat Imran Ali 8. Imran ayat 8. Kemudian yang ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mungkin pendek ya. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Apa perlu saya tuliskan juga ya muqallibal qulub? Saya tulis pakai bahasa Indonesia saja ya. Boleh Ustazah.
Wa iyyakum Bapak Aditya Cahyadi. Jadi tadi ya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini nanti bisa dibuka saja ya langsung di mushafnya, bisa dilihat ya di surat Ali Imran ayat 8. Dengan mendawamkan atau sering-sering membaca doa ini, harapannya adalah kita diberikan keistiqomahan, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab, mohon izin untuk menyampaikan ya kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu makna hijrah itu berpindah ya dalam bahasa. Berpindah untuk meninggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian apa sih caranya gitu kan biar kita bisa konsisten dalam beribadah? Yang pertama ada perbanyak ilmu, mengingat kematian, mencari lingkungan teman yang baik, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian berpuasa sunnah di bulan Syawal dan memperbanyak doa dan pertolongan kepada Allah. Seperti itu ya, saja. Betul, Semoga, Kang Adib. ya, semoga, semoga kita bisa bersama-sama gitu ya untuk mengimplementasikan ini. Ya walaupun mungkin Amin. belum sepenuhnya gitu, setidaknya satu Betul, atau dua gitu kan kita coba belajar untuk mengamalkan. Namanya juga belajar ya, jadi kan nggak mungkin bisa langsung semuanya gitu. Tapi kalau bisa semuanya ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertahap dulu. Nah, betul. Kita lakukan yang kita bisa dulu, jangan nunggu bisa semuanya dulu. Ya, kadang Betul. kita apa ya, karena pengennya langsung banyak gitu ya, jadi kita nggak mau mulai-mulai. Kita mulai dulu dari hal yang kecil, kita mulai dari sedikit, insya Allah lama-lama yang sedikit itu akan menjadi banyak. Dan lama-lama bisa menjadi istiqomah. Yang penting tuh tadi Kang Adit, istiqomahnya itu. Betul. Kita belajar untuk istiqomah dalam beribadah. Soalnya ada yang nanya tuh, Bu, nanti saya mah sholatnya kalau udah baik. Lah, bukannya sholat itu kan untuk membuat kita lebih baik ya Ustaz ya. Jadi belum Betul, bukannya kita nunggu baik dulu baru sholat, tapi karena kita kurang baik, maka kita maka kita sholat. sholat. Karena kan untuk berubah, mengubah kita menjadi lebih baik seperti itu. Betul. Nantinya sampai kapan? Sementara kita tidak tahu gitu. Allah itu ngasih kontrak kita di dunia itu sampai usia berapa? Khawatirnya belum sempat sholat ya. Naudzubillah Allah sudah memanggil kita kembali. Nah, makanya jangan sampai kita itu menunda-nunda gitu ya. Selagi ada kesempatan, yuk gaspol gitu. Jangan sampai nunggu saya pengen jadi baik dulu. Baik yang seperti apa? Gitu ya tadi kalau pengen baik ya dilaksanakan sholatnya ditegakkan inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau mau dijaga oleh Allah, mau dijauhkan dari perbuatan keji, mau dijauhkan dari perbuatan mungkar, mau jadi baik, ya sholat. Insya Allah dengan sholat kita akan menjadi baik. Nggak tahu caranya sholat, ya belajar. Alhamdulillah sekarang majelis ilmu itu banyak sekali ya. Kita mau datang langsung gitu ya ke majelis boleh gitu atau nggak sempet ya seperti ini kita ikut kajian online atau misalnya kita nonton gitu ya nonton di YouTube sekarang itu banyak sekali gitu banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa kita kita peroleh jadi jangan khawatir nggak tahu ilmunya tanya ya bertanya Alhamdulillah sekarang itu sudah sangat kita diberikan kemudahan dalam mengakses ilmu sebanyak-banyak yang penting yang perlu kita perhatikan tadi ya kita jangan salah dalam mencari guru, jangan salah dalam mencari mursyid, jangan salah dalam mencari komunitas gitu. Ya, seperti itu Kang Adib. Baik, terima kasih. Mungkin
diberikan waktu untuk peserta, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, boleh? Mungkin sebagian masih pada mudik nih, Bu. Betul, iya. Mudiknya telat mungkin Kang Adip karena ada sebagian Mungkin. orang yang sengaja mudiknya itu setelah Idul Fitri. Betul, biar nggak macet gitu jalannya ya. Iya, betul. Kalau saya alhamdulillah kemarin mudiknya pas pas Ramadan gitu. Jadi Idul Fitri pas ada di Hmm. kampung. Nah, Kang Adip mudik nggak nih? Alhamdulillah sama, Bu. Sebelum Idul Fitri. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah, diberikan alhamdulillah. kesempatan buat mudik. Ya walaupun Cirebon ke Cirebon sih, Bu. Tidak Deket dari ya? kota ke Iya. kabupaten gitu. Oh, mudiknya Tapi dari kota ke mm, kabupaten. tetap luar kota sih bener. Keluar kota. Iya, iya, luar kota, kabupaten. Betul. Walaupun masih Cirebon gitu ya. Iya. Sepertinya udah paham ya, sudah jelas. Baik, ada pertanyaan ini. Bismillah, izin bertanya. Apa hukumnya jika kita punya bisnis dan sering promosi dengan menampakkan wajah di sosmed? Oke, Berarti ini baik. untuk akhwat mungkin ya. Iya, ini berarti Ibu Asriani ya, Oke. atau Teteh mungkin ya. Bismillah, izin bertanya apa hukumnya jika kita punya bisnis dan sering promosi dengan menampakkan wajah di sosmed? Kalau ditanya hukum, ya, wajah sendiri itu kan terkait hukum menampakkan wajah itu kan ada khilaf ya. Menurut ulama ada sebagian yang mengatakan bahwa wajah itu aurat, ada yang mengatakan wajah itu bukan dari aurat. Nah, kalau saya mengikuti pendapat ulama bahwa wajah itu adalah bukan aurat dan hukum menutup wajah itu adalah sunnah. Lalu bagaimana jika kita menampakkan wajah di sosial media untuk promosi bisnis? Mangga, boleh-boleh saja. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menampakkan wajah kita, itu kita dalam keadaan menutup aurat. Ya, dipastikan auratnya tertutup. Jangan sampai promosi tapi auratnya terbuka. Kemudian, selain menutup aurat, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita tidak berpose gitu ya atau menunjukkan perilaku yang bisa mengundang syahwat gitu ya. Perilaku yang tidak mencerminkan bahwa kita itu seorang muslimah. Itu juga harus diperhatikan. Jadi hukumnya adalah boleh-boleh saja ya karena saya mengikuti pendapat bahwa menutup wajah adalah sunnah ya bagi perempuan. Jadi silahkan yang pertama tadi auratnya tertutup, kemudian yang kedua kita harus memperhatikan adab-adab kita sebagai muslimah. Seperti itu Teh Asriani atau Ibu Asriani. Semoga usahanya makin lancar ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ustazah Hikmah yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita syukron atas ilmunya. Afwan Ibu. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum ditutup, barangkali dari Ustazah ada yang ingin disampaikan, boleh. Baik, terima kasih Kang Adib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan boleh saja berlalu. Namun semangat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah jangan sampai ikut berlalu juga. Karena sejatinya tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan adalah dengan keistiqomahan kita setelahnya. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai momen sesaat, tapi jadikan Ramadan sebagai titik awal
perubahan kita menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga sholat kita teruskan bacaan Al-Quran kita rawat, kita jaga hati kita dengan zikir dan dengan amal-amalan soleh. Sebagaimana sabda Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang istiqomah, yang tidak hanya taat di bulan Ramadan, tetapi juga tetap teguh dalam kebaikan sepanjang hayat. Dan semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang berbuah pada amal dan amal yang berbuah pada keistiqomahan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kang Adi, terima kasih semuanya.